dan efektif, aktivitas ya tidak semua dan menghargai kadang-kadang kan ya itu ya, anti korupsi misalkan katakanlah tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin, tuan rumah dari podcast BPSDMT Provinsi Banten, obrolan edukatif dari Banten. Sobat pembelajar, seperti kita ketahui bahwa teknologi sudah menjadi keniscayaan, bahkan dia menjadi sumber daya. Sebagai alat, sejatinya teknologi mestinya dalam pembelajaran akan menjadi tools yang membuat singkat, efektif, dan juga menyenangkan. Dan hari ini tamu kita luar biasa, sangat relevan dengan tema ini adalah Pak Aep, Pak Dr. Saifuddin. Saya panggil biasanya Aep, Pak Aep ya. Assalamualaikum Pak Aep. Waalaikumsalam. Baik, ngomong-ngomong teknologi dalam pembelajaran Pak Aep, ya, yang membuat pembelajaran menjadi singkat, berkesan dan efektif. Kira-kira kenapa perlu menjadikan singkat, berkesan dan efektif pembelajaran itu? Oke, baik. Terima kasih Pak Najar. Kita berangkat dari keseharian kita dulu ya. Karena kita dari Widya Iswara, tentu berbeda dengan guru kelas. Kenapa berbeda? Karena memang waktu yang diberikan kepada kita ya singkat. Di samping juga audiennya kayaknya orang dewasa ya. Waktunya singkat, audien juga beda kelihatannya. Bisa jadi paling cepat itu 2 JP. 2 JP. Paling lama bisa jadi 12 JP. Seharian penuh ya. Seharian penuh. Makanya perlu sekali bagaimana kita mencari cara agar pembelajaran yang singkat itu efektif. Tapi bukan hanya efektif, tapi juga nempel, berkesan. Nempel berkesan ya. Kadang-kadang gini. Karena singkatnya waktu, tambah lagi pesertanya juga baru kita ketemu. Bondingnya belum ada. Kita dikejar oleh tujuan pembelajaran. Akhirnya kita tergopoh-gopoh gitu kan. Nah, itu masalah gitu kan. Keren. Nah, makanya kenapa kemudian kita bawakan tema ini karena ini penting bagi kita semua. Baik. Tadi seperti pengantar saya, di mana tuh letaknya teknologi bisa berperan dalam bagaimana membuat pembelajaran itu singkat, ya berkesan dan efektif. Baik. Teknologi bisa di awal, bisa di tengah, juga bisa di akhir. Tapi kita prinsipnya begini dulu ya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 3 hal. 1. Pertama, latar belakang tadi. Ya. Karena singkat dan juga orangnya dewasa kali Pak Ep ya. Orangnya dewasa gitu ya. Kan, boleh. Jadi diaturnya mungkin tidak selalu bisa perintah-perintah kelihatannya. Terus yang kedua tentang manajemen kelasnya. Kan kalau manajemen kelas kita sudah tahu bagaimana kita membuka, bagaimana kemudian juga melakukan aktivitas pembelajaran, dan terakhir bagaimana menutup. Nah, ini yang menarik di poin berikutnya, aktivitas dan media. Ini nih yang paling penting ya, karena waktu kita ngomong pembelajaran adalah bukan mengajar, tapi membuat mereka belajar Pak Ep ya. Maka harus ada aktivitas yang membuat mereka belajar. Gimana tuh? Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Silberman, bahwa pembelajaran akan menjadi berkesan dan efektif jika peserta itu kita mulai libatkan dari awal pembelajaran. Jadi mereka merasa dihargai keberadaannya ya. Nah ini, katakanlah, pernah nggak kita merasa ketika kita masuk sebuah pelatihan, kita seperti nggak ada. Iya. Jadi kita bukan subjek ya, objek ya. Itu mungkin kesalahan juga Pak, kalau ada namanya kelas-kelas public speaking itu suruh nganggap
bahwa yang depan tunggul gitu Pak. Ya, maka itu kalian yang ngomong itu orangnya ngomong sendiri aja gitu, tidak melibatkan yang diajak yang kita kelas kita gitu ya. Padahal tidak harus begitu ya, justru sebaliknya harus kita libatkan. Gimana tuh? Oke. Tadi yang bagian ketiga itu yang penting. Pertama itu aktivitas yang dilakukan oleh fasilitator. Oke. Kedua, aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta. Dan yang ketiga tadi itu yang memegang peranan penting juga ini media. Bagaimana kita teknologi di situ ya? Iya, bagaimana media ini bisa cocok dengan konteks yang ada. Karena tidak semua media itu cocok dengan konteks yang ada. Oke, kita mulai dari awal misalkan ya. Tadi itu di manajemen kelas di pembukaan. Bagaimana di awal itu kita tahu dan menghargai peserta. Nah, kadang-kadang kita tahu tapi seolah-olah peserta tidak ada di situ. Ini proses awal buat pelibatan mereka ya? Proses awal pelibatan mereka. Jadi boleh tuh agar kita dapat dirasakan ada keberadaannya, ya. Mereka ada keberadaannya, kita ada keberadaannya, nggak apa-apa mereka melakukan aktivitas. Mulai dari perkenalan gitu kan. Kita tanya hal-hal yang mendasar aja, yang gampang, supaya mereka juga merasa tidak terlalu berat, tapi mereka langsung masuk ke dalam ikatan aktivitas itu. Siap. Ya, boleh misalkan tanya hobinya, gitu kan. Jadi aktivitas si fasilitator sebenarnya ada beberapa hal. Tadi pertama menjelaskan. Kedua, bagaimana mengelola. Ketiga, bagaimana mengarahkan. Menjelaskan tentu penting di awal karena ada tujuan yang hendak dicapai. Mengelola berarti ketika sudah didapatkan informasi awal, bagaimana itu dikelola ke arah tujuan pembelajaran dan juga ke arah tema-tema yang akan disampaikan. Jadi nanti peserta tidak merasa dia itu diperintah, tapi secara alamiah masuk ke dalam konteks pembelajaran. Dorongan motivasi internal ya. Karena saya butuh nih, karena saya penting nih kelihatannya bagi saya. Kelihatannya begitu Pak ya. Karena bagaimana berarti kecanggihan kita, kehebatan kita, berkesenian kita mengolah mereka ya, sehingga mereka dengan penuh kesadaran karena dibutuhkan mereka terlibat aktif dalam kelas gitu Pak ya. Betul. Nah, tadi di awal ketika sudah kita katakanlah bertegur sapa, saling mengetahui satu sama lain, saling menghargai, dan kita terima semua apa adanya. Peserta pasti beragam, latar belakangnya beragam, gitu kan, pengetahuannya juga beragam. Nah, setelah kita melakukan perikatan itu, pertalian itu, boleh dipancing untuk ke pembelajaran dengan sebuah pertanyaan yang terbuka ya, dan bisa juga dilihat ya, ini peran media nanti sini. Katakanlah kita ketika belajar, katakanlah ingin menyampaikan anti korupsi misalkan, katakanlah teori penyebab korupsi misalkan. Kita tanya di awal, apa pentingnya korupsi? Apa pentingnya pembelajaran korupsi bagi kita? Gitu kan? Nah, mulai itu kita mencoba agar pikiran mereka itu dapat bukan hanya dituangkan, tapi juga dilihat di semua orang. Nah, kita masuk ke apa sih yang menjadi aktivitas dari peserta. Pertama, peserta itu mendengar, terus menjawab, minimal tadi menjawab salam tadi, terus menulis, menjelaskan, dan terakhir nanti menyimpulkan bersama. Nah, tadi ketika ditanya apa sih urgensinya atau pentingnya korupsi bagi peserta yang hadir, nanti peserta yang hadir menuliskan apa yang dia ketahui. Nah, dan pasti beragam ya? Pasti beragam. Nanti kita akan melihat dispersi, mana yang tidak terkait, mana yang kuat terkaitnya, mana yang biasa saja. Nah, mulai kita mengelola nih, dan semua jawaban itu dengan media kita tampilkan. Katakanlah saya menggunakan salah satunya misalkan Classpoint. Nah, kalau Classpoint ini aplikasi yang
open source ya, bisa diambil. Bisa diambil ya. Open source. Jadi kalau dalam kelas kecil itu gratis. Kita enak lah ya. Kecuali kelasnya besar, itu berbayar. Nah, kenapa saya pakai kelas point misalkan ya? Pertama, basicnya hanya PowerPoint. PowerPoint kan tidak kenal semua. Siap. Hanya ditambah pengayat. Nah, kita bisa melihat langsung nanti ya jawaban peserta di layar semua. Bersama lihat ya. Bersama. Jadi peserta bisa melihat di layar, peserta juga bisa melihat di HP. Jadi ada dua tuh. Ya. Katakanlah ketika ditanya apa pentingnya anti korupsi bagi Bapak Ibu misalkan. Nanti mereka menulis tuh di HP-nya. Nanti terlihat. Nah, dengan melihat variasinya jawaban, mereka merasa nyaman karena tahu juga apa yang dipikirkan orang lain. Baru masuk kita nih. Untuk memfokuskan kita pilah-pilah ya. Nah, kita pilah-pilah tadi. Boleh jadi kita mulai dari yang kurang kuat nih jawabannya nih. Tanya sama kita, kan? Tanya karena ditampilkan nama mereka juga ada, tulisan mereka juga ada. Kita tinggal meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan apa maksud yang ditulisnya. Artinya semua orang nanti bersiap-siap nih, bisa jadi kemungkinannya akan diminta untuk menjelaskan. Tapi tidak selalu semuanya ditanya untuk diekspor ya. Tidak. Karena waktunya itu tadi. Kita juga melihat waktu. Maka kita mungkin memvariasikan memilih ya. Nah, kita tinggal memilih kira-kira mana yang kurang kuat. Pasti kita bisa melihat tuh. Yang sedang atau yang paling kuat. Nah, nanti setelah yang kurang kuat katakanlah, yang kurang kena katakanlah berbicara gitu kan. Kita bergeser ke yang kuatnya misalkan atau yang kurangnya. Dan mereka sendiri yang nanti di antara mereka yang tukar pengetahuan, tukar pengalaman. Nanti setelah lengkap semuanya, kita masuk mana yang perlu kita garis bawahi, mana yang perlu kita tekankan gitu. Yang linear dengan tujuan pastinya. Nah, yang linear dengan tujuan. Dengan sendirinya nanti kita menggarisbawahi dari yang kita review lah, dari yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu semua itu sebenarnya terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Gitu kan? Yang dijelaskan oleh Bapak A misalkan itu tepat. Nah, dan sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi partisipasi peserta itu sejak awal sudah dilibatkan ya. Sudah dilibatkan. Merasa mereka digunakan untuk merumuskan tujuan bahkan ya. Yang sesungguhnya kita sudah buat gitu ya. Yang sesungguhnya kita sudah buat. Sebenarnya ya kita kan sudah terbiasa bagaimana membuat rencana pembelajaran. Kayaknya lucu kalau misalkan kita tekstual membacakan atau mengarahkan sesuai dengan textbook. Tapi kalau kita ini katakanlah sebagai backup saja, kemudian kita secara natural berinteraksi dengan peserta, seolah-olah peserta ini pembicaraan yang biasa saja, tapi bermakna gitu. Kesannya di sana ya dapat ya. Kesannya dapat, jadi kesannya dapat, gitu mereka merasa dihargai, gitu kan. Terus lagi mendapat tambahan ilmu bukan dari siapa-siapa, dari temennya lagi. Kita hanya mencoba memberikan penekanan, dan di sini ketika kita melakukan penekanan boleh kita katakanlah menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh peserta dengan teori. Penguatan ya. Penguatan. Karena memang pada dasarnya pembelajaran orang dewasa itu bukan pengajar itu bukan sumber belajar tunggal ya. Bahkan sesama mereka pun menjadi sering sumber belajar sehingga bisa belajar dari mereka yang sesuai dengan tujuan yang dibawakan oleh pengajarnya atau fasilitatornya. Begitu kurang lebih Pak ya? Persis. Baik, tadi ada 3 tadi. Pertama tadi latar belakang. Pertama kita latar belakangnya. Latar belakangnya. Kemudian kedua masalah manajemen kelasnya. Ketiga masalah aktivitasnya, medianya. Tadi kita sudah terakhir aktivitas dan media ya. Oke, ada yang bisa ditambahkan lagi Pak agar memang benar-benar tadi singkat, berkesan dan efektif nyampe tujuan. Tentu betul tadi seperti yang disampaikan di awal, kita juga harus melihat waktu yang kita gunakan. Jika kelasnya kecil, katakanlah 10 dan itu tidak memakan cukup banyak waktu, katakanlah kalau kita prediksikan bisa 5 menit,
tidak apa-apa, semua berbicara. Oke. Karena itu tanda kita mengapresiasi mereka. Gitu kan? Mereka ada dan betul-betul dihargai keberadaannya. Okay. Nah, bukan hanya keberadaannya, nanti di fase yang keduanya itu dihargai pemikirannya. Nah, gitu. Kontribusi pemikirannya ya. Gitu. Okay. Dan tadi peran media sangat penting. Tidak semua media itu bisa kompatibel. Okay. Yang kita perlukan adalah media yang memang nyaman dan bisa kita gunakan gitu, yang tidak ribet gitu. Nah, saya merekomendasikan kelas poin ini karena memang sehari-hari kita menggunakan PowerPoint. Tinggal ditambah pengaya, clear semua. Oke, sekarang Pak Aib kan udah punya pengalaman dengan menggunakan kelas poin dan juga bisa menyimpulkan bahwa itu bisa tadi singkat, berkesan, efektif. Ada contoh nggak dalam praktik? Ini sudah saya gunakan di semua tingkatan pelatihan, mulai dari pelatihan dasar, CPNS, PKP, PKA, bahkan PKN. Biasanya kita itu menginginkan testimoni dari mereka, katakanlah di bagian bagian apa biasanya kita tuh? Evaluasi. Bukan di evaluasinya ada. Di yang mereka di aksi perubahan, di aktualisasi. Di bagian mereka membuat rekaman suara lah tentang tugas. Jadi saya ingin mereka merefleksikan apa yang mereka rasa, apa yang mereka dapat dengan berbicara melalui rekaman. Dan boleh dikatakan bahwa hampir seluruhnya, boleh dikatakan 90% ke atas lah, mengatakan bahwa pertemuannya sangat asik. Dan juga ada ilmu yang didapat. Jadi kesannya tidak kaku, justru sangat nyaman cair bagi mereka. Cair ya. Apalagi kan ini kan diklat Latsar, PKA, PKP, ini kan diklat yang serius dan menentukan sekali dengan karir mereka. Maka dengan strategi tadi ini bisa mencairkan itu semua. Ya kan barusan kan evaluation reaction ya, reaksi dari mereka. Kalau dari angka-angka misalnya mereka mengerjakan tugas yang lain yang berupa yang arah ke ranah kognitif atau yang lainnya ke pemahaman dan aplikasi yang dari pembelajaran, pernah ada penelitiannya nggak Pak? Ya, kecil-kecilan lah gitu. Jadi saya membuat soal ya. Kebetulan aplikasi ini juga sangat mudah digunakan. Kita bisa membuat soal multiple choice, bisa membuat katakanlah memasangkan gambar, dan hasilnya itu bisa langsung dilihat, baik itu hasil maupun jawaban yang benar mana. Nah, dari yang sudah kita pernah lakukan bahwa 80% ke atas itu mereka sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dan mereka juga sekaligus mendapatkan jawaban yang tepat setelah itu ditayangkan. Nah, karena ditayangkan, kelihatan semua yang salah siapa, yang benar siapa, kita tinggal tanya ulang. Kenapa? Katakan yang keliru. Harusnya katakan jawaban C misalkan. Dia jawab B. Kenapa jawabannya B? Nanti dia menjelaskan, karena saya berpikir demikian. Setelah itu, kita beralih ke jawaban yang benar. Kenapa jawabannya gitu? Nanti dia menjelaskan. Jadi saling menguatkan di antara mereka. Saat itu sudah clear ya, mana jawaban yang benernya ya. Sudah clear. Makanya di ujung nanti kita coba review bersama. Jadi kita tanya masing-masing. Kalau tadi kalau kelasnya sedikit bisa semuanya. Kalau kelasnya banyak kita coba beberapanya. Sampel ya. Sampel aja. Tapi yang penting bisa membungkus perjalanan kita dari awal sampai akhir. Dan kita juga tanyakan apakah pembelajaran kita tujuannya sudah kita dapatkan atau belum. Nanti kita bisa dapatkan feedback langsung dari peserta. Mantap. Keren. Jadi pengen bisa nih Pak, saya baru kenal namanya aja nih. Boleh dibongkar nanti ya? Boleh kita bongkar, praktekkan langsung, insya Allah langsung bisa. Oke, mantap, keren banget. Baik Pak Ep, obrolannya menarik banget nih.
Oke, kelihatannya waktunya sudah cukup untuk obrolan nih, tapi untuk menutupnya boleh dong Pak Aep ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum kita meninggalkan acara yang fana ini Pak Aep. Boleh Pak Aep. Oke, baik. Sahabat pembelajar, sering kita mendengar kata-kata bijak bahwa kalau kita berhenti belajar, kita hanya dapat memiliki masa lalu. Tapi kalau kita terus belajar, maka kita bisa mendapatkan masa depan kita. Jadi jangan berhenti belajar. Oke, pastikan masa depan dimiliki karena kita terus belajar. Terima kasih teman-teman semua dan sahabat pembelajar dimanapun berada. Demikian obrolan saya dengan Dr. Saifuddin. Beliau adalah dokternya dari teknologi pendidikan atau pembelajaran sehingga hari ini kita bicara dengan memang tokohnya, enggak kaleng-kaleng. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Kembali bersama saya nanti di podcast BPSDM di Provinsi Banten, obrolan edukatif dari Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.